Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku, penjelajah 75 hadir lagi, ingin menjawab pertanyaan saudara-saudara kita, karena memang sudah beberapa hari yang lalu memang saya janji ya, tunggu konten tutorial saya. Maksud saya tunggu pertanyaan saudara, saya angkat 3-4 hari. Karena terhubung juga ini bulan puasa, bulan suci Ramadan bagi umat Islam. Banyak pertanyaan masuk saudaraku ya, banyak pertanyaan masuk, dan itu saudara harus mengerti. Nah, karena terhubung juga ini kita ini saudara-saudara ya, bulan puasa maklumlah ya, istilahnya bahasanya kita juga ini kalau puasa ya, saudara kan tahu ya. Jadi okelah saudaraku, saya akan mengangkat ini pertanyaan saudara kita ini, ada lagi satu lembar ya, ini satu lembar ini, dan ini saudara kita ini jauh ya, jauh tetapi masih warga Indonesia. Jadi saya akan bacakan saudaraku ya, tolong disimak videonya, ditonton sampai habis. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita ambil, namun sedikit kita harus syukuri, dan mohon doanya saudara kita saling mendoakan ya, saudara kita yang baru pemula, yang sudah terjun di dunia walet maupun yang sudah senior ya. Oke lah, saya akan bacakan saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dari Aceh. Coba saudaraku, ini dari Aceh, dari Banda Aceh. Saya mau nanya Bang, bagaimana kalau kita cat dinding seng sebelah luar? Jadi saya ulangi saudaraku ya, gimana kalau kita cat dinding sebelah luar seng warna putih, jalan masuk burung walet. Kalau kita cat warna hitam, bagaimana menurut abang? Apa ndak mengganggu burung walet? Keluar masuk itu, burung walet keluar masuk di situ. Tetapi saudara mau adakan pengecetan di luar, di dinding ya. Terus umur RBW saya Bang baru 6 bulan, berarti sudah berjalan setengah tahun. Tolong penjelasannya dari abang ya, tolong penjelasannya Bang. Nama channel @junmihar, Ijunmihar ya, saya ulangi, nama channel saudara ini @Ijunmihar dari Banda Aceh ya. Terima kasih banyak Junmihar, karena ini pertanyaannya baru saya angkat lagi. Mudah-mudahan saudara kita ini tolong ditonton videonya, karena ini menurut pertanyaan saudara. Jadi begini saudara-saudaraku ya, kalau saudara punya RBW ya, ini dia punya seng, ini saya tidak tahu ini apa, dia punya LMB, karena dia tidak ada ukuran bangunan juga di sini Pak, tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Saya akan angkat ini mengenai adanya pengecetan. Pengecetan itu ada dua bahasa pengecetan. Pengecetan masuk di dalam ruangan RBW, dan pengecetan kita cat, beda ya. Pengecetan di cat dengan pengecetan memeriksa burung di dalam apa sudah tinggal, itu bahasa sama-sama pengecetan. Jadi begini saudaraku ya, kalau saudara itu punya atap seng atau dinding seng ya, karena pernah saya angkat ini mengenai adanya RBW dinding seng, atap seng. Sekarang saya akan angkat lagi mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini Junmihar dari Aceh, itu mengenai adanya pengecetan saudaraku, karena ini bangunan masih baru, tidak jadi masalah, lakukan saja. Tidak jadi masalah saudaraku ya, tidak jadi masalah. Memang burung itu kalau biasa kita di situ di LMB ya, di poin, di bagian poin bagian atas, biasa itu ada burung, biasa itu selalu mendekati kita, karena saya biasa mengadakan begitu. Kalau salongnya ya, kan saya punya salong itu di luar itu biasa mati saya suara pemanggil ya, di LMB nya di bagian poin. Biasa saya ganti, karena saya punya sarung di situ kan SST yang besar ya. Itu tidak jadi masalah, silakan saudara lakukan pengecetan. Tetapi saudara itu kalau saudara mau melakukan adanya, mau dicat itu di luar ya, itu dinding sen,
Diusahakan itu jangan terlalu pagi, jangan juga sore, begitupun juga tengah hari. Jadi saudara itu sesuaikan kalau saudara itu saudara pada waktu pengecetan masuk di dalam ruangan itu kurang lebih setengah 9, jam 8 tidak apa-apa. Tetapi yang paling bagus itu jam 8.30, berarti setengah 9 pagi. Nah, saudara di situ masuk ya, bisa adakan pengecet. Istilahnya mau dicat dirubah warna hitam tidak jadi masalah. Saudara mau merubah warna hitam tidak jadi masalah. Warna coklat tidak jadi masalah. Mengenai adanya burung walet itu tidak jadi masalah. Ya. Jadi saudara ini Jun Mihar dari Aceh, lakukan saudara-saudaraku, tidak jadi masalah. Yang penting saudara itu yang jangan di dalam ruangan RBW saudara, di dalam ruangan walet mengganggu. Apabila saudara di dalam ruangan RBW, apalagi saudara ini bangunannya masih belia, masih muda, masih baru, karena umur ini baru menjenjangi setengah tahun, 6 bulan, ya. Nah, jadi tolong saudaraku jangan selalu diganggu di dalam burung waletnya, karena di sini sudah ada walet di sini. Karena saudara katakan di sini apa tidak mengganggu waletnya, tidak sama sekali, saudaraku. Silakan lakukan pengecat, ya. Itu pesan saya dari penjelajah 75. Dan pesan saya akan lanjut masuk di dalam ruangan RBW saudara, karena umur bangunan saudara itu sudah menjenjangi setengah tahun, 6 bulan. Tolong dioptimalkan bagian di dalam ruangan RBW saudara ya. Ini ya, ini Jumihar. Tolong dioptimalkan, diidealkan di dalam ruangan RBW agar walet itu bisa betah di dalam. Nah, itu selalu saya pembahasan mengenai adanya kelembaban suhu, gelap, dan jangan selalu diganggu, karena walet itu butuh namanya aman. Walet butuh namanya nyaman. Ya, walet butuh itu tidak mau diganggu dia. Intinya, kalau saudara itu waletnya mau berkeloni, ya, jadi saudara itu lakukan langkah-langkah itu yang saya katakan tadi. Ya, mengenai adanya mau dicat itu di luar, apakah saudara umpamanya bangunannya permanen atau dinding set, mau mengadakan bahasa aplus atau plamor, tidak jadi masalah. Kalau bagian luar tidak jadi masalah. Walet tetap dia itu terpen di luar itu tetap bermanuver. Kalau walet mendekati di situ tidak jadi masalah, ya. Nah, itu yang penting di LMB-nya bagian poin jangan ditutup. Itu yang paling fatal. Kalau walet itu di situ main, di situ dia mau keluar masuk, tetapi kita tutup lubangnya, wah itu fatal bagi walet. Jadi gimana caranya supaya saudara itu bisa profesional di dunia walet, supaya waletnya itu tidak ada bahasa canggung, takut, kaget, panik. Biasa saudaraku, biasa. Ya. Nah, itu lakukan itu. Itu waktu tadi yang saya katakan, usahakan saudara itu melakukan pekerjaan di luar, aktivitas saudara di luar RBW saudara itu sekitar jam 8.30. Ya, setengah 9. Itu bagus. Begitupun juga kalau saudara-saudara kita yang nonton ya, yang punya saran yang mau panen, ya, mau panen atau mau pengecetan atau ada yang fasilitasnya bagian dalam mau dibenahi, diperbaiki, usahakan itu masuk waktu itu saudaraku ya. Tolong dicambak baik ini bahasa saya. Usahakan masuk itu jam setengah 9, jam 8, jam setengah 9. Di situ waktu kita bisa masuk di dalam ruangan RBW. Ya, itu tidak jadi masalah itu saudaraku. Yang penting jangan masuk sore, jangan masuk tengah hari waktu istirahat burung, dan jangan masuk terlalu pagi. Nah, itu pesan saya ya, baik bagi pemula maupun yang sudah bagi yang sudah standar. Senior pun juga begitu. Ya, usahakan ambil waktu. Nah, jadi Pak saudaraku ini ya. Ini saudara-saudaraku Jun Mihar dari Aceh. Ya, terima kasih banyak. Jadi saudara itu mudah-mudahan saudara ini bisa difokuskan di RBW-nya. Lanjutkan pekerjaan saudara, usahakan dioptimalkan, diidealkan di dalam ruangan RBW, terutama kelembaban, suhu udara, begitupun juga gelapkan ruangan, remankan, ya, gelapkan. Adakan apabila ada cahaya masuk di situ saudara, di situ di LMB, lubang masuknya burung walet, usahakan adakan di situ sekat lar. Sekat lar itu adalah mensiasati walet dan membendung adanya cahaya pantulang yang masuk di dalam ruangan RBW, agar supaya walet ini nyaman, tidak terganggu. Karena walet itu habitat walet sukanya itu lembab, suhunya bagus, sejuk, ya, dingin dan gelap.
Begitupun juga gak adanya gangguan. Nah, itu yang diinginkan Walid. Kalau Walid itu ingin berkeloni saudara-saudaraku. Ya, ini Juminhar dari Aceh ya. Ya, itu pesan saya. Nah, lakukan. Dan satu, tolong saudara-saudaraku ya, ikuti selalu konten tutorial saya. Ikuti. Kenapa saya katakan ikuti konten tutorial saya? Karena di situ banyak petunjuk yang saudara inginkan di dalam ruangan RBO saudara. Ya, karena sudah banyak teman-teman kita itu sudah banyak perubahan di LMB-nya, RBW-nya. Banyak ya, banyak perubahan itu. Ya, jadi itu saudara itu harus lakukan langkah-langkah saudaraku ya. Jadi paham saudaraku apa yang saya maksud, apa yang saya katakan, tolong dioptimalkan di dalam ruangan RBW-nya. Ya. Nah, mengenai adanya kalau saudara menggunakan media kolam atau media baskom atau mesin pengabut, karena mesin pengabut itu kan banyak tingkatan. Nah, sisa saudara gimana caranya supaya saudara bisa itu maksud saya bagaimana caranya supaya saudara itu bisa profesional di dalam melihat adanya kabut. Ya, seperti yang kemarin-kemarin saya bahas mengenai adanya kabut. Mesin itu mesin kabut, mesin pendingin dalam ruangan itu bagus karena itu cepat mencapai kelembaban. Ya, jadi itu tadi saudaraku ya, saya sudah angkat mengenai adanya pertanyaan saudara. Terima kasih banyak. Karena masih ada pertanyaan ini saya ikutkan lagi. Jadi tolong lakukan saudaraku ya, lakukan saja itu pengecetan, tidak jadi masalah. Jadi sekarang saya angkat ini saudaraku ya, karena saya tidak catat di sini. Ada saudara kita bertanya mengenai adanya itu mesin kabut. Ya, ada yang bertanya mengenai adanya mesin kabut saudara kita itu. Dia mengatakan saudara kita itu mesin kabut. Di mana waktu kita aktifkan itu mesin kabut, maksudnya diaktifkan itu, dinyalakan itu mesin kabut di dalam ruangan RBW saudara, di dalam ruangannya Walid. Di mana waktu diaktifkan, di mana waktu di-on-kan. Apa kalau gimana caranya kalau musim dingin, maksudnya penghujan. Mengenai adanya mesin kabut saudaraku, kalau di rumah itu mesin penghujan, waktu dingin atau waktu panas, kemarau, tetap saya aktif itu. Justru saya gunakan timer. Timer itu istilahnya dia mengontrol waktu mati, waktu menyalanya mesin kabut, dia kontrol waktu matinya mesin kabut. Berapa lama dia aktif, berapa lama dia mati. Maksudnya on off. Nah, itu saudaraku ya. Jadi kalau saudara itu mau menggunakan mesin kabut itu pakai waktu tidak jadi masalah. Yang penting kelembabannya di dalam itu bisa dia capai itu yang diinginkan Walid. Selalu saya katakan saudaraku ya, media yang mesin atau media kolam atau baskom semua tidak jadi masalah, karena itu kelembaban itu dia akan capai, dia bisa mencapai kelembaban adanya air kalau berbahasa kelembaban. Tetapi kalau berbahasa suhu beda ya, berbahasa suhu itu kan sejuk. Nah, kita mau satukan ini antara kelembaban, antara dinginnya dengan sejuknya supaya terjadi adanya namanya seperti kalau kabut. Itu kabut, coba kalau di atas gunung ya, yang dataran tinggi itu kabut ya, itu kabut itu tidak ada air di situ tetapi dingin. Karena adanya itu kabut itu bahasa air ada di situ, hawanya itu air kabut, dan dingin sejuk itu keras angin. Nah, itu bersatu itu yang disuka Walid itu didinginkan justru di dalam gua itu dia suka Walid. Karena ada di situ air, goa itu kan. Saya selalu katakan, usahakan gimana caranya supaya saudara itu bisa profesional di dalam perwaletan, di dunia perwaletan ya. Nah, jadi saudara itu menggunakan mengenai adanya kabut. Kalau seumpamanya musim dingin, saudara ingin mematikan itu mesin kabut, tidak jadi masalah, tidak jadi masalah ya. Mau dinyalakan 20 istilahnya siang kan sampai malam gitu menyala saudaraku. Sampai jam 8 di rumah itu sampai jam 8. Kan ada videonya itu saya perlihatkan. Justru saya itu saudaraku, saya berikan cuplikan itu, ada itu kemarin itu saya perlihatkan itu video di dalam ruangan RBO saya. Itu ada kabut ya, ada mesin kabut. Dan itu mesin kabut itu adalah yang pertanyaan saudara, apa nih yang ribut? Itu lahar. Itu lahar itu ribut saudaraku, laharnya. Sebenarnya mau diganti tapi jarang saya hiraukan. Saya biarkan saja itu. Ya, Nah, itu lahar itu agak murah, harganya tidak terlalu mahal sih. Kalau tidak salah itu 20.000, 25.000 harganya itu laharnya diganti. Nah, hanya itu biasa bukanya itu mesin kabut kan di bawah itu, di bawah pantatnya itu dibuka itu baru dipasang itu lahar itu.
harus bagian-bagian memang ahlinya di situ pasang lahar ya, kalau mesin kabut. Nah, itu saudaraku ya. Tidak pernah saya ganti itu, tetapi waletnya saya lihat itu dia hiraukan juga. Justru saya katakan itu ya, apa tidak mengganggu kalau ribut. Coba saudaraku, sedangkan di dalam ruangan RBU saya itu mesin kabutnya itu ribut itu karena laharnya kalah, tidak dihiraukan. Tidak dihiraukan. Justru saya katakan hati-hati menghadapi walet bahasa-bahasa di luar. Ya. Kenapa saya katakan hati-hati kalau banyak bahasa itu, jangan sampai saudara itu terkecoh. Ya, terganggu di pikiran Anda. Terganggu di pikiran-pikiran saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita ya, tanpa terkecuali, khususnya petani walet, bagi pemula maupun yang sudah senior. Santai saja kalau bahasa-bahasa di luar. Justru selalu saya katakan, apabila ada pertanyaan saudara yang membingungkan ya, silakan konsultasi dengan saya ya. Nama channel saya itu @penjelajah 75, rahasia mengenai adanya sukses sarang walet. Konsultasi saja dengan saya, tulis di bawah kolom komentar kalau ada mau ditanyakan saudaraku ya. Insya Allah saya akan berikan motivasi, saya menggambarkan sesuatu, memberikan inspirasi ya saudaraku ya. Itu mesin kabut tidak jadi masalah saudaraku ya. Mau dimatikan, yang penting itu kelembabannya gimana di dalam. Usahakan ada bantuan dari kolam atau media baskom ya, diusahakan itu supaya waletnya itu tidak lari dari kelembaban itu. Namun saudara itu tidak mengaktifkan mesin kabut saudara, umpamanya hawanya dingin, tetapi kan ada kolam, ada juga baskom seumpamanya seperti ini. Siapa ya, Dewi Hananta. Ini Dewi Hananta saudara kita dari Toli-Toli yang saya bahas kemarin, dari Palu. Bukan, dari Toli-Toli Dubagai, Sulawesi Tengah. Dia itu menggunakan media kolam, baskom, dan dia juga mau ingin pasang mesin kabut satu. Tidak jadi masalah. Yang penting itu diusahakan itu dia capai itu ukuran yang sering saya sebut. Jadi tolong dicang baik yang ukuran yang disukai walet itu, supaya walet cepat berkeloni. Habitat yang disukai walet itu di goa itu ukuran yang disukai itu 88 standar. Ini kelembabannya, saya ulangi, 88, 89, 90 sampai 95%. Itu yang diinginkan walet selama 24 jam siang malam. Ya, usahakan berlaku itu seterusnya saudaraku ya. Kurang dari kelembaban itu sedikit atau lebih dari sedikit tidak jadi masalah. Yang penting itu ukuran yang saya sebut tadi. Jangan terlalu jauh di situ. Jangan terlalu jauh lebihnya dan jangan terlalu jauh kurangnya. Ya. Jadi paham saudaraku apa yang saya utarakan, apa yang saya gambarkan ya, lakukan itu. Nah, begitupun juga ruangannya diusahakan supaya digelapkan di dalam ruangannya agar walet ini bisa beradaptasi dengan baik. Ya, bisa berkembang biak di dalam, cepat bikin sarang, polesan. Ya, bagus itu sarangnya saudara kalau lembab. Apalagi kalau bagus suhunya, gelap lagi, jarang juga diganggu. Itu yang diinginkan walet itu. Coba itu di dalam ruangan RBU saya, di video saya. Makanya selalu saya katakan saudara, kalau ada pertanyaan mengenai, kan ada, oke lah, ada pertanyaan masuk ini saudara kita ini. Tidak tahu dari mana ini ya. Ya, terima kasih banyak saudaraku karena saudara itu meminta tolong diperlihatkan bang itu di dalam ruangannya, di waletnya. Itu saya perlihatkan di dalam itu kemarin dulu kah itu. Coba lihat itu saudaraku itu. Itu walet itu belum masuk semua itu. Itu di dalam kamar, ukurannya saya punya kamar itu 3x3. Kan rumah jadi, rumah toko. Saya punya rumah itu saya jadikan gedung rumahan walet. Pertama di atas dulu saya buka saudaraku, tetapi karena padat saya kosongkan sampai ke bawah. Saya kasih haknya walet. Padahal rumah itu sudah ditehel, sudah diplamor, sudah ditehel. Coba cor itu semua itu. Saya korbankan itu demi walet, tapi alhamdulillah hasilnya ya luar biasa, disyukuri sedikit banyak saudaraku. Karena sudah panen per 2 minggu. Coba lihat itu saudara itu. Itu tidak ada suara bunyi itu di dalam. Tidak ada. Kalau mengenai adanya suara saudara itu sudah kebal itu saya punya burung kalau mengenai ada suara, karena biasa itu tidak ada suara sama sekali. Itu pun suara di luar itu suara panggil itu biasa mati itu sampai 3-4 hari. Tetap burungnya tidak goyang. Karena walet itu ada bahasa bosan mengenai adanya suara. Jadi saudara itu tidak apa-apa kalau biar, justru saya katakan saudaraku ya, saya ulangi, justru saya katakan memang suara itu memancing adanya burung datang.
Tetapi jangan difokuskan juga di situ. Apabila gurunya sudah datang, tidak usah kita pikirkan karena sudah dikejar suara itu. Tetapi yang diutamakan, yang paling diinginkan wali di dalam ruangan adalah itu tadi yang saya bahas semua, mengenai adanya kelembapan suhu dan jangan selalu dimasuki ruangannya. Masuknya itu jangan selalu diganggu. Ya, gelapkan ruangannya. Kalau mengenai adanya predator, hama yang banyak di dalam itu, ya, semacam kutu-kutu itu yang bisa menghambat walet, bisa makan itu sarangnya walet. Dia kikis itu, dia punya sarang semacam kecoa, semut, itu kanakannya, telurnya pun juga begitu. Ya, diusahakan diadakan itu penyemprotan supaya di dalam itu aman, nyaman, tidak ada gangguan dan terselamatkan ini si walet, dan dia akan bikin polesan sampai bikin sarang. Apabila sarang sudah jadi, dia akan letakkan telurnya, 2 telur itu. Apabila selesai itu dia letakkan telur 2 itu, dia ngeram, itu jadinya nanti di telur 2 itu sampai dia itu menetas 2 itu jantan betina. Begitupun juga itu dia bikin sarang itu, dia cetak sarang itu kan, dia cetak sarang walet itu malam. Ya, itu dia cetak sarang itu perkiraan tengah malam itu walet bikin sarang sekitar jam 1 sampai jam 2. Di situ letaknya walet bikin sarang. Nah, justru saya katakan jangan selalu dimasuki ruangannya apabila pada waktu mau petang, waktu mau maghrib, gelap. Ya, kalau ada mau diperbaiki di dalam, tidak usah dulu, sekalian besok. Tidak jadi masalah itu. Adanya mengenai apakah tidak jadi masalah kalau mati suaranya, tidak jadi masalah. Tidak usah terkecoh saudara mengenai adanya suara, santai saja. Yang penting sudah ada suaranya. Bagus kalau suaranya merespon. Begitupun lebih-lebih di dalam ruangan RBO saudara itu sangat-sangat merespon. Itu yang dicari walet, itu yang dikejar walet, sampai walet itu bisa berkeloni di dalam. Kalau bahasa berkeloni itu berarti nyata saudara, tunggu akan meledak hasil sarang di dalam. Karena kalau walet sudah berkeloni itu berarti siap saudara itu melanjutkan itu gimana caranya supaya saudara itu bisa optimalkan bagian di dalam. Lakukan itu. Ya, jangan dibiarkan, jangan digampang-gampangkan, ya, jangan menganda-andaikan, jangan dielaikan. Diusahakan itu diperhatikan bagian di dalam ruangan RB saudara, agar saudara itu bisa melihat hasil semenjak saudara itu mendirikan gedung rumahan walet. Apa yang diinginkan saudara, saudara kan sudah tahu ya apa yang saya maksud. Saudara kan membangun gedung walet itu apa yang keinginannya saudara? Saya mau tanya dulu. Apa keinginan saudara? Nah, jadi keinginan saudara itu mendirikan gedung rumahan walet adalah sarang walet. Nah, sedangkan adanya sarang itu mesti ada bahasanya populasi koloninya walet. Nah, itu kalau saudara ingin mencapai tujuan saudara, nah itu selalu saya pesankan, itu selalu saya utarakan, paparkan di konten tutorial saya, di video saya. Kalau saudara ingin berhasil, ya seperti grup-grup saya, teman-teman saya itu yang sudah berhasil panen per puluh kilo, lakukan, ikuti konten tutorial saya saudaraku. Jangan nonton setengah-setengah, karena saya itu video saya itu lebih menjauh, itu lebih banyak pemahaman, lebih menjauh. Kayak walet selalu saya katakan, kalau walet masuk dalam gua lebih di dalam, dia itu lebih dia suka, karena di situ pemahaman kita sebagai manusia mengkaji namanya dunia perwaletan. Apabila saudara punya gedung rumahan walet, gedung walet, baik bangun permanen dari batu cor atau berupa kayu atau berupa sen, ya itu tidak jadi masa, termasuk saudara sudah terjun di dunia perwaletan. Sisa saudara itu harus ambil langkah, lakukan, ya lakukan itu apa yang dicari walet di dalam ruangan itu, ya. Kalau mengenai ada makanannya, ditaruhkan makanan, disimpankan makanan di dalam. Kalau saya saudaraku mau simpankan mau tidak jadi masalah, karena walet tetap dia keluar makan. Walet itu dia tetap keluar mencari tempat pakannya. Apakah di luar pinggir empang, di empang, apa di luar perkebunan, persawahan, atau pinggir laut, pinggir sungai. Walet itu gitu, karena walet itu penjelajah. Makanya nama channel saja itu penjelajah. Penjelajah 75. Ya, itu. Jadi saudara itu harus mengerti, harus paham mengenai adanya dunia perwaletan kalau saudara ingin sukses. Nah, jangan lepaskan dari situ saudaraku. Apabila saudara itu ya, apabila saudara melihat video saya, kalau saudara punya gedung rumahan walet, silakan nonton saudaraku. Ilmu di situ, jangan sia-siakan itu saudaraku ya.
Ya, karena saudara itu ingin sukses insya Allah. Ya, saudara mendirikan bangunan, mudah-mudahan saudara itu dia punya bangunan akan ke depannya, nantinya akan ke depan insya Allah saudara itu nambah bangunan lagi. Karena kenapa, kalau Walid itu sudah berkeloni, yakin saja tidak berhenti dia cetak uang. Nah, itu yang kita inginkan, itu yang kita mau, sampai kita itu berusaha, berjuang, ya, bersabar menghadapi segala tantangan, rintangan, cobaan dan halangan, ya. Nah, itu adalah bahasa kesabaran. Adanya itu tadi yang kita inginkan adalah saran Walid, karena saran Walid itu mahal. Mahal, begitupun juga yang kita inginkan adalah koloninya Walid, supaya Walid ini bisa beradaptasi dengan baik, nyaman, ya. Nah, itu yang kita mau, saudaraku, ya. Jadi saudara itu harus betul-betul itu profesional di dunia Walid. Justru selalu saya katakan, saudara itu harus konsisten di dalam ruangan RBW saudara. Jangan dibiarkan begitu saja, ya. Jangan dianggap remeh, selalu saya katakan itu. Jangan selalu diganggu Walidnya di dalam. Maksudnya diganggu itu kita keluar masuk, baru 1 minggu masuk lagi. Apalagi bagi yang pemula, itu pesan saya. Yang pemula itu sabar-sabarlah, berpuasalah, seperti ini bulan Ramadan berpuasa. Ya, ada saatnya nanti saudaraku, ya, kalau saudara itu berhasil dia bangunan saudara itu, ada saatnya nanti bosan sendiri. Karena saya sudah mengalami itu, saudaraku. Ya. Kenapa saya katakan bosan sendiri? Biasa itu, ini saya, saudaraku, biasa itu pernah buka sarang. Saya buka sarang itu sampai 12 hari saja, tidak sampai 2 minggu. Saya pernah sering itu. Nah, kalau saya lihat waktunya itu banyak lagi sarang jadi. Nah, itu saudaraku, ya. Jadi itu pertanyaan saudara, karena banyak pertanyaan juga yang masuk, ya. Saya ikutkan ini. Yang saya bahas ini mengenai adanya pertanyaan saudara kita Jun Mihar dari Aceh. Dan itu tadi pertanyaan juga tadi yang masuk itu mengenai adanya itu mau diperlihatkan Walidnya di dalam. Saya sudah sotengkan, saudaraku. Jadi saudara itu tidak usah selalu mencari yang ini itu. Justru saya katakan, kalau saudara ingin mengetahui, menelusuri video saya, silakan tonton videonya, video reguler. Ada itu saya perlihatkan di bagian luar. Pada waktunya Walid keluar, pada waktunya Walid masuk, pada waktunya Walid main sesudah habis hujan, gerimis, mendung. Ada semua lengkap di situ. Ya, tidak usah saudara itu mencari titik kelemahan. Mengenai adanya sarang, semua sudah perlihatkan di situ, saudaraku. Mengenai adanya paning sarang, mengenai adanya memindahkan telur, menjelaskan adanya kanakan sudah berapa umurnya ini anak, begini juga telurnya. Mengenai adanya polesan, mengenai adanya cara panen, mengenai adanya mengeringkan sarang, memperkenalkan, membahas mengenai adanya Walid, sarang Walid itu yang mana namanya bahasa Walid, sarang pelontos yang mahal, pelontos putih, pelontos super, mangko AB, mangko sudut biasa, sudut putih. Begitupun juga patahan putih, patahan biasa, patahan bulu. Begitupun juga sarang bakpao yang sudah lama, sudah tebal, itu sampai berbulan-bulan sampai tahun di situ baru dibuka, itu tebal, itu bakpao. Sampai sarang sesetan yang 2 jari ke bawah, 2 jari, 1 jari, 1 jari setengah, itu sesetan. Itu murah kalau sesetan. Ya, dan sampai serbuan seperti itu, kayak itu pasir. Semua saya sudah jelaskan, saya lengkap semua di video saya, saudaraku. Justru kalau saudara itu mau mencari titik kelemahan saya, ya, mengenai adanya perwalitan, telusuri saja video saya, saudaraku. Tetapi tetap saya jawab, ya, tetap saya doakan. Jangan mencari istilahnya titik kelemahannya saudara-saudara mengenai saya. Karena saya terjun di dunia Walid, saudaraku, sudah lebih 20 tahun. Saya sudah berjalan sekarang 21 tahun. Sudah mendekati 22 tahun. Ya, saudaraku, ya. Tidak usah mencari titik kelemahan manusia, saudaraku. Ikuti saja konten tutorial saya. Karena di situ lengkap penjelasannya semua. Yang penting berbahasa mengenai adanya Walid, baik kendala, ya, tantangan, rintangannya, hambatannya, ya, semua itu, ya, saya sudah perlihatkan semua cobaannya, kesabarannya, mengenai adanya bangunan yang bagian luar dan bagian di dalam. Lengkap semua itu, saudaraku. Ada semua di situ. Jadi saudara itu kalau mau menelusuri video saya, tidak usah bertanya mengenai adanya yang kayak gini. Ikuti saja konten tutorial saya, saudaraku. Terkecuali saudara itu ada keganjalan di dalam ruangan RBW-nya, silakan curhat. Saya kasih masukan, saya berikan inspirasi, motivasi, gimana supaya saudara itu bisa ke depannya itu ada edukasi saya untuk ke saudara.
Justru selalu saya katakan gimana caranya supaya saudara itu profesional di dunia walet. Ya, bahasa profesional itu harus pahami itu walet. Bahasa harus itu kita itu belajar di walet. Ya, oh saya harus belajar di walet. Saya harus ketahui itu mengenal itu namanya adanya sarang, mengenal namanya ini, oh jangan sampai saya buka sarangnya ini di dalam ruangan RBW ini sampai burungnya stres. Ya, kaget, takut, canggung. Kalau kita belum saatnya kita panen sudah panen. Ya, yang mana saya maksud belum saatnya, baru dua jari sudah dibuka, baru 2 jari setengah itu sarannya, ketebalannya baru 2 jari setengah itu, ukurannya itu belum sampai 3 jari sudah dibuka. Namun 3 jari kalau belum ditempati bertelur, saudara-saudaraku sabar dulu, biarkan dulu berkembang biak burungnya. Bahasanya itu kalau lama dibuka nanti berubah warna, murah, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah itu bahasa berubah warna, hanya sesekali. Lepaskan dulu saja itu berkembang biak dulu burungnya, nanti padat burungnya baru saudara lepaskan. Biarkanlah jadi sarang bakpao. Tetapi saudara menang di situ. Memang saudara kalah di warna sarang, tetapi saudara menang di populasinya, koloninya walet. Ya, apabila sudah meledak, sudah banyak, sudah padat di dalam, sudah produktif di dalam, silakan saudara gunakan waktu panen. Apa saudara mau menggunakan waktu panen per 3 bulan 1 kali, kan ada saudara kita itu panen 3 bulan per 1 kali. Ada panen per 2 bulan, ada panen 1 bulan setengah, ada panen 1 bulan tergantung dari gimana banyaknya burungnya dan sarangnya di dalam. Ada juga panen per 2 minggu, per 3 minggu, ada 20 hari. Ketika cara panen saudaraku, sedikit banyaknya, banyak sedikitnya tergantung dari saudara. Karena saya itu hanya memberikan motivasi, inspirasi ke saudara. Ya, kalau mau buka sarangnya baru ada sarangnya 50, mau buka tidak jadi masalah. Saya tidak larang. Hanya selalu saya katakan gimana caranya supaya saudara itu lebih cepat nanti populasinya ke depan. Nah, itu yang saudara inginkan dan itu yang saya mau supaya saudara itu bisa berhasil. Apabila saudara sudah berhasil, ya aman. Ya, cukup saya berikan ilmu saudaraku. Selalu saya memberikan masukan gimana caranya supaya saudara itu bisa sukses. Ya, bahasa sukses itu berarti saudara itu sudah mencapai apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, apa yang mau dicari di situ. Sampai saudara itu berjuang mendirikan adanya bangunan walet, berjuang itu mendirikan bangunan baik berupa bangunan kayu maupun bangunan permanen, bangunan cor batu. Ya, nah, itu letaknya di situ tergantung dari saudara. Ya, nah, jadi itu saudaraku ya, gimana caranya saudara profesional. Sudah 2 ini pertanyaan saya angkat. Sekarang saya tambahkan lagi. Ada saudara pertanyaan itu mengenai adanya itu dia punya lubang saya sudah jelaskan sebenarnya, tetapi ada lagi pertanyaan yang masuk. Itu mengenai adanya poit, ya. Usahakan itu lubangnya cukup 1 dulu. Jangan terlalu mau banyak lubang. Bahasanya kalau banyak lubang banyak juga burung masuk. Tidak begitu. Ya, itu poitnya itu LMB aja, lubang masuknya burung cukup 1 dulu lubang. Apalagi kalau bangunan saudara itu standar. Ya. Nah, diusahakan itu saudaraku supaya walet itu bisa dia kuasai itu jalannya masuk, jangan terlalu besar LMB-nya. Bahasa menghadap, yang menghadap, apakah menghadap ke timur atau ke selatan atau utara, ya, itu tidak jadi masalah. Tetapi usahakan itu supaya membelakangi matahari. Kalau matahari sudah lewat jam 12, supaya itu pantulang itu yang hanya itu yang dijaga. Bahasanya arahnya walet kemana? Kita memasang itu LMB, ya, membuka di poit itu ada LMB itu, kita buka itu LMB yang di poit, ya, maksud saya itu poitnya. Usahakan itu tidak usah kita bahasanya jalannya masuk jalannya pulang burung, ya, apa kita tidak kendala, tidak ada jadi masalah. Yang penting ada suara di situ bunyi, suara walet memanggil. Walet tahu dia bisa berputar, dia bisa berbalik. Apabila dia lewat, dia suka di situ tempat akan berbalik. Ya, buktinya saudara mau lihat buktinya, banyak saudara kita yang menghadap itu ke timur, banyak sarangnya, banyak waletnya. Ada juga yang menghadap itu ke selatan, banyak juga waletnya, banyak sarangnya. Ada menghadap itu ke utara, banyak juga waletnya, banyak sarangnya. Ya, 4 itu arahan, ya, utara, selatan, timur, barat. Ada menghadap ke barat juga, banyak juga sarangnya, waletnya. Seandainya bahasa itu yang kita mau gunakan, kita mau pakai, kalau menghadap kiri begini tidak bisa, burung masuk. Buktinya di daerah saya saudaraku ada semua
penghadapan LMB ke sana. Ada ke timur berhasil, ada ke selatan berhasil, ada ke utara, ke selatan, ke barat berhasil semua. Yang penting itu kalau keras itu sebenarnya mengenai wallet itu saya kasih pemahaman saudaraku ya. Wallet itu tidak mau tahu itu mengenai adanya arah ruban. Dia tidak mau tahu itu. Yang penting dia ada suara di situ bunyi pemanggil, ya. Ada juga suara inap, begitu pun juga suara tarik. Kalau sudah ada suara itu saudaraku sudah, tidak usah mempermasalahkan itu arah kemana. Kalau mengenai adanya pamannya keras pentulangnya masuk, usahakan itu disekat lar di dalam, dihalangi itu pantulan cahaya masuk dalam ruangan agar supaya wallet ini bisa beradaptasi dengan nyaman, ya. Karena apabila kalau keras itu cahaya masuk itu terang, susah itu wallet itu masuk. Nah, susah. Namun dia masuk itu pasti dia takut. Kalau wallet dia tidak mau terang di dalam. Coba wallet suka itu gelap. Makanya wallet itu suka di goa. Karena di dalam itu gelap itu. Nah, kalau hanya di goa itu ada burung seriti, kelelawar kecil, burung kelelawar kecil itu yang di atasnya sedikit besarnya wallet. Ya. Wallet. Banyak di goa itu. Tempat-tempat yang lembab. Justru saya katakan itu habitatnya itu ada di goa. Itu yang saya maksud, itu yang selalu saya utarakan, selalu angkat mengenai adanya sarang goa. Nah, itu beda. Nah, jadi kalau kita berbahasa wallet kandang ya, gimana caranya supaya saudara itu bisa wallet yang produktif di dalam. Nah, itu yang kita lakukan saudaraku ya, langkah-langkah itu yang kita harus ambil. Jangan dibiarkan itu bagian di dalam. Yang jelasnya intinya kalau wallet sesuatu itu tidak lari di situ kelembaban dengan suhu dan begitu pun gelap dan amannya. Itu intinya kalau di wallet. Jangan lari dari situ. Adanya predator kalau banyak adakan penyemprotan. Kalau mengenai adanya suara saudaraku ya bagus. Usahakan saudaranya merespon bahasa suaranya merespon. Ya, tetapi jangan juga terlalu suara mengunggulkan suara sedangkan di dalam itu tidak diunggulkan wallet itu. Kalau sudah ada suara di situ saya saudara-saudaraku ya tidak pernah ganti-ganti suara itu terus sudah lebih 10 tahun itu saya punya berapa, bayangkan saya di dunia wallet saudara itu 21 tahun sudah menjalani 22 tahun di wallet tidak pernah itu di dalam saya punya saudaraku itu mengenai adanya Twitternya itu mati menyala hanya berapa Twitter di dalam tidak tahu tinggal 2K itu menyala di dalam 3K bayangkan ukurannya 4 lantai ukurannya itu 5x15 coba. Kenapa walletnya itu yang saya shooting itu, coba lihat di situ. Saudaraku ya baru kemarin itu. Tidak ada suara di situ bunyi. Ada memang suara di dalam itu, hanya Twitter satu sampai suruh mati lagi. Tidak ada suara itu. Jadi itu yang bunyi itu wallet di dalam tak itu suara aslinya semua. Kalau saudara itu mau bikin suara, datang ke rumah, rekam itu suara, itulah suara asli wallet. Ada suaranya di rumah itu, tidak ada suara. Aduh, saudara-saudara ini, bagaimana caranya supaya saudara itu bisa profesional di dunia wallet? Jangan dibingungkan. Kan wallet itu sebenarnya praktis. Wallet itu tidak mau terlalu dicari-carikan ini itu. Cukup sudah ada suaranya, ya. Tetapi itu bagian dalam diusahakan itu dilembabkan. Karena kesehatannya untuk wallet. Kalau lembab itu sejuk itu kan wallet juga sehat. Apabila walletnya di dalam sehat itu aman nyaman, dia bikin sarang itu bagus juga sarangnya, berkualitas. Bahasa berkualitas itu berarti bahasa mahal. Ya, kalau bahasa tidak berkualitas itu berarti sarang itu agak murah. Ya, bukan lagi agak tapi murah. Bagaimana caranya nanti kalau sudah jadi dalam sampai kuning, ya? Adanya tetap di dalam ruangan EB itu tidak terkontrol. Saudara tidak profesional di dalam. Ya, justru selalu saya katakan memberikan motivasi, inspirasi ke saudara gimana supaya saudara itu bisa memahami, bisa mendalami, ya, bisa mencerna apa yang saya katakan, ya, bisa pikirkan itu yang mana baiknya, yang tidaknya. Selalu saya katakan, kalau menonton video saya saudaraku, tolong dicerna baik-baik, tolong dicerna, ya, jangan ditonton saja, jangan nonton setengah-setengah, bahasanya nonton lari-lari, karena di situ ilmu. Coba saudaraku, ilmu itu susah dicari, namun didapat lagi tapi susah dilaksanakan itu ilmu. Sama bahasa saya katakan, sering saya katakan bahasa syukur. Saudara bersyukur tetapi tidak sampai di hati, hanya di bibir. Saya syukur sudah ada wallet di dalam, ada sudah 3 pasang tinggal, tetapi masih neko-neko di pikirannya. Kenapa saya kata neko-neko? Seandainya cukup itu 10 pasang. Nah itu berarti itu beda, berlawanan antara ucapan dengan di hati.
Nah, itu bahasa syukur. Begitupun juga bahasa kesabaran. Bang sabar ya. Mau dia apa belum ada burungnya ini baru berapa, iya tidak apa-apa, saya sabar itu. Tentunya saya masih di luar sana itu, kenapa tidak mau tinggal burungnya ya? Nah, itu tidak jadi masalah, manusia memang begitu. Ya, tergantung dari kita gimana caranya menyikapinya, mencernanya ya, bisa meresapi sisa kita bagaimana caranya supaya saudara itu bisa optimal. Ya, jadi itu pesan saya saudaraku, gimana caranya supaya saudara itu bisa jenius di walet. Ya, siapapun itu, mulai yang saudara itu baru merencanakan mendirikan gedung rumahan walet, misalnya membangun, ya kan banyak saudara itu mau membangun yang bertanya juga sama saya mengenai adanya ukuran RBW-nya, gimana caranya. Alhamdulillah saya sudah kasih jalan, saya kasih arahan. Ya, begitupun juga yang sudah langsung, yang sudah terjun, sudah aktif bangunannya, baru beberapa bulan, baru berapa itu semua saya arahkan ya. Begitupun juga yang sudah senior, yang panen itu sudah dia punya saran sampai 300-an di dalam ya, saya arahkan semua itu ya. Itu pesan saya saudaraku, gimana cara saudara itu selalu profesional di dunia walet ya. Mengenai adanya itu mesin kabel, karena ada juga pertanyaan itu bagaimana apa gitu, tidak ada hentinya itu mesin kabel aktif ya. Kalau di rumah begitu, justru saya gunakan timer. Sebenarnya kalau kita tidak menggunakan timer saudaraku itu agak sulit. Kalau menyala terus lupa matikan, atau saudara keluar umpamanya ada acara pengantin atau acara apa saja di luar, pertemuan, ada rapat, tidak dimatikan itu mesin kabel menyala terus, bahaya juga itu, karena cepat kali itu mesin itu tidak pernah istirahat. Itu saudaraku ya. Jadi usaha itu justru saya katakan profesional ya. Begitupun juga adanya di dalam ruangan RB saudara, gimana caranya supaya saudara itu tahu ya. Itu gunakan timer, karena timer saya gunakan saudaraku itu yang digital, mereknya itu Hellex, saya gunakan itu. Banyak di alat perlengkapan walet itu dijual, tanyakan saja itu kan banyak itu pengatur. Kalau kita menggunakan itu pengatur waktu, baik suhu di dalam ruangan RBW, pengatur suhu kelembaban, begitupun juga adanya timer yang mengoptimalkan itu suara panggil, jam berapa matinya suara panggil, menyalanya jam berapa matinya. Ada juga menggunakan itu suara panggil itu 24 jam siang malam ya, tergantung dari mereka. Kalau saya itu saudaraku menyala, saya punya suara panggil itu jam 7, bukan jam 5, jam 7 saya menyala. Mati itu saudaraku itu jam setengah 8 itu mati saya. Dan biasa juga itu mati sampai 3-4 hari. Tidak jadi masalah juga, aman-aman di waletnya. Itu saudaraku ya. Yang penting walet sudah berkeloni ya. Kalau walet sudah berkeloni saudaraku itu, kalau sudah banyak di dalam itu, ada di suara aslinya di dalam itu selalu bunyi ribut. Begitu saudaraku ya. Itu yang kita inginkan, gimana supaya saudara itu bisa jenius, bisa profesional, bisa memahami walet, mendalami walet. Justru selalu saya katakan, cari keinginannya walet, lakukan langkah-langkah yang diinginkan walet, yang dicari walet di dalam ruangan RBW saudara ya. Dan hindari apa yang tidak diinginkan ya. Usahakan supaya dibasmi itu kecoa. Itu yang tidak diinginkan semua itu walet itu, karena menghambat populasinya walet yang makan sarangnya, telurnya, anaknya, salah sedikit indunya pun juga bisa dimakan, disergap kalau salah ya. Itu semua menghambat. Begitupun juga selalu adanya saudara itu umpamanya sudah keluar masuk, rata-rata itu konsultan itu selalu biasa apabila saudara itu, kalau saudara kita yang menangani bangunan, pasti bahasanya jangan dulu diganggu burung waletnya, biarkan dulu beradaptasi. Nanti kita ada waktunya bulan sekian baru kita masuk pengecatan pertama. Itu semua bahasa-bahasa konsultan yang mendesain bangunan, yang merancang bangunan ya. Jadi paham saudaraku ya. Ya, jadi oke saudaraku, saya sudah panjang lebar ini mengupas mengenai adanya walet. Ada berapa pertanyaan saya angkat tadi itu? Ada 3 ya, ada 3. Pertanyaan yang pertama ini adalah dari saudara kita dari Aceh, karena memang saya janji 3 hari insya Allah saya tayang video saya. Namanya Jun Mihar, ini dari Aceh. Terima kasih, salam ya saudaraku ya. Mudah-mudahan saudara lakukan, mudah-mudahan cepat sukses. Apa yang diinginkan saudara akan, mudah-mudahan saya doakan bisa mencapai. Selalu ada doa saya itu setiap membalas di bawah kolom komentar, selalu berdoa di situ. Mudah-mudahan saudara itu sukses, berhasil ya, dimudahkan rezekinya, begitupun juga dilindungi keluarganya ya, sehat-sehat semua. Itu selalu ada doa saya di situ. Itu sudah doa juga itu saudaraku. Ya, itu. Dan yang pertanyaan tadi yang saya ikutkan juga mengenai adanya pertanyaan itu mengenai adanya mesin kabut. Ya.
Itu mesin kabut, gimana caranya, apa selalu diaktifkan, dimana saya sudah jelaskan juga tadi. Justru saya katakan ikuti konten tutorial saya, ikuti video saya yang sudah lewat itu. Banyak di situ, lengkap petunjuk. Ya, sisa saudara gimana caranya. Dan yang ketiga, itu pertanyaan yang mau diperlihatkan itu video di dalam ruangan RBU saya. Saya sudah bahas dan saya sudah perlihatkan semua. Ikuti konten tutorial saya, video saya yang sudah lewat, lengkap semua. Mengenai adanya bangunan ruang wallet di luar, itu adanya mesin kabut, suhu, gelapnya ruangan, cara penyembuhan pipa ya, itu semua lengkap. Cara panen, cara memindahkan telur, begitupun juga itu cara memisahkan sarang, mengenal sarang ya, menjelaskan mengenai adanya sarang wallet ya. Karena alhamdulillah saya rangkum semua saudaraku ya. Jadi saudara sudah paham apa yang saya katakan, apa saya maksud ya, mudahan lakukan semua. Jadi silakan tonton videonya saudaraku ya. Insya Allah kita saling mendoakan. Mudah-mudahan semua saudara-saudara kita tanpa terkecuali, mulai Sabang sampai Merauke ya, dari ujung ke ujung, mudah-mudahan dimudahkan semua rezekinya. Yang gagal mudah-mudahan diberikan pencerahan ke depannya ya. Jadi sabar saudaraku ya. Ya, dan begitupun juga yang berkeluarga, mudah-mudahan dilindungi semua keluarganya. Sehat semua di sana ya, tanpa terkecuali teman-temanku, sobat-sobatku tanpa terkecuali. Ya itulah, jadi silakan sharing. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, tulis di bawah kolom komentar. Apabila saya belum sempat angkat atau terlewati, silakan tulis kembali di kolom komentar. Insya Allah kalau saya lihat saya akan angkat. Karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Kurang dan lebihnya yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berjuang bersama saudaraku. Semoga mencapai apa yang diinginkan. Oke.